bersama dengan majelis taklim Mutiara Ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqomah di atas sunnah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang berbahagia, masuk di dalam pembahasan bab yang ke-8, yakni al-wala ilal kufar, berloyalitas kepada al-kufar, loyalitas terhadap kekafiran dan terhadap pelaku-pelakunya. Al-wala alal kufr wal kufar, itu berloyalitas terhadap kekufuran dan para pelaku. Ini termara global secara umum, baik laki-laki maupun perempuan, secara khusus bagi para muslimah. Nah, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, al-wala atau yang disebut dengan loyalitas, kecenderungan hati, adanya mahabbah. Mahabbah itu mencintai, ya. Mahabbah kecintaan, di mana mahabbah itu merupakan buah dari al-wala. Ulangi, ini banyak nanti bapak-bapak juga kena kayaknya, para pecinta sepak bola itu. Iya, al-wala soalnya. Banyak yang nggak sadar di sini. Nah, jadi mahabbah, kecintaan hati itu buah dari al-wala, kecondongan, loyalitas. Nah, mahabbah itu bagian dari ibadah itu qalbiyah, ibadahnya hati. Kan ibadah ada berapa, masih ingat? Jenis ibadah berapa? Pertama ibadah apa? Lisan. Yang kedua perbuatan. 3 hati. 4 harta. 5 ya. Apa Bu? Ibadah itu ibadah dalam bentuk meninggalkan yang dilarang. Nah, termasuk ibadah hati itu adalah cinta. Mencintai sesuatu yang tidak boleh. Ya. Karena mahabbah itu ibadah, cinta itu ibadah, maka tidak boleh ibadah diarahkan kepada yang dilarang oleh Allah. Mencintai, karena kekafiran itu lawan dari iman. Perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita beriman kepada Allah, mencintai kebaikan, juga mencintai apa? Kekafiran. Ini namanya perselingkuhan dalam mahabbah. Jadi perselingkuh itu bukan cuma istri saja. Berselingkuh di dalam akidah, menduakan iman, menduakan tauhid. Ini tidak dibolehkan. Mas ya, hati kita tidak boleh. Ini borok ini. Kenapa? Karena ini nanti besar efeknya itu. Kenapa? Bisa menyebabkan nawaqidul Islam. Islam kita batal loh, gak main-main.
Gimana? Islam kita dinyatakan apa? Habba itu tidak. Ya seperti mencintai agama, mencintai kitab, mencintai para nabi, mencintai para wali-walinya Allah, mencintai syariat-syariat Allah, syiar-syiar agama. Itu kecintaan yang disyariatkan. Itu kecintaan. Nah, kecintaan sendiri dibagi menjadi berapa? Ada berapa cinta itu? Cinta monyet. Ya. Ada berapa macam cinta? Pertama, yang pertama disebut mahabbatul ibadah. Mahabbatul ibadah, cinta yang memiliki nilai ibadah. Cinta seperti apa? Ya tadi mencintai Allah, mencintai Nabi, mencintai kitab, mencintai ilmu, mencintai amal-amal soleh, mencintai orang-orang soleh. Ini merupakan apa? Cinta yang merupakan ibadah. Yang kedua, yaitu mahabbatus syirkiyah. Cinta yang memiliki nilai kesyirikan. Cinta yang memiliki nilai apa? Kesyirikan. Seperti halnya apa? Orang-orang mencintai selain Allah, memperlakukannya, mengagungkannya, mengalahkan cintanya kepada Allah. Ya. Seperti orang mencintai berhala atau sesuatu yang diagungkan, yang dianggap mengandung karomah. Itu pemuliaannya melebihi batas, Pak. Saya pernah menyaksikan seseorang datang ke tempat yang dianggap keramat. Wallahu a'lam apa di dalamnya. Apa ada batu, apa ada pohon, apa ada kuburan, tidak ngerti saya. Yang jelas tempat itu dianggap apa? Kandung kemuliaan. Akhirnya apa? Ketika datang itu, baru sampai teres, itu sudah berangkang. Masya Allah. Jadi tempat menuju tempat yang paling, apa tadi? Sakral itu ya. Tempat yang paling keramat. Jadi menuju ke situ itu berangkang. Berangkang. Tahu berangkang ya? Antum ke Masjidil Haram begitu enggak? Hah? Coba lihat, syariat mengajarkan bagaimana. Tidak sampai sedemikian kita korbankan. Itu Allah membuat syariat. Menyuruh kita berkorban, tak sampai seperti itu. Dan tidak ada syarat-syarat yang ruwet. Gitu kan? Makanya kalau ibadah dalam Islam itu pasti nggak ruwet. Ya seperti korban, ya si penting ada syarat-syarat tertentu yang, dan itu mudah. Yang penting nggak cacat, kemudian umurnya sudah apa? Memenuhi syarat, udah selesai. Nggak pakai syarat. Sementara kalau ibadah syirik itu, pengorbanan syirik itu ada syarat-syaratnya, Pak. Seperti kalau ayam itu ada ayam khusus itu ya. Ayam kalau putih mulus. Kalau hitam mulus. Dan kadang-kadang ada syarat yang lebih unik lagi. Syaratnya ayamnya hitam mulus, yang rumahnya menghadap antara ke timur dengan ke angel gitu ada ini. Dolek pitik itu wis angel durungan dolek omahe sing menceng kuwi. Makanya syarat-syarat syirik itu ruwet makanya ibadah itu. Ibadah syariat tidak ada yang susah untuk diamalkan. Tapi itu dilaksanakan. Makanya orang-orang seperti ini pengagungannya mengalahkan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak ibadah syirkiyah ini. Mahabbatu cinta yang mengandung apa? Apa? Kesyirikan. Awas ya, cinta antum yang mana ini? Surat Al-Baqarah ayat 165. Surah Al-Baqarah ayat 165.
Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا أن الله شديد العذاب. Dan di antara ada orang yang menyembah Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Pada hari kiamat bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di sini ya, ada sebagian orang yang menjadikan tandingan, menjadikan pelindung-pelindung selain Allah. Ada sebagian orang yang menjadikan pelindung-pelindung dari selain Allah. Lalu yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai sesuatu selain Allah tadi itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Mahabbah cinta yang mengandung kesyirikan. Hati masalah seperti itu. Makanya dunia perkelainan itu sangat kecintaannya kepada benda-benda itu mengalahkan cinta mereka kepada Allah. Baik, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, macam-macam mahabbah. Yang ketiga adalah mahabbatul muharramah. Mencintai sesuatu, cintai yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang memiliki nilai haram dari Allah. Hukumnya diharamkan. Nah, seperti apa? Mencintai kemaksiatan. Dan senang kalau maksiat itu tersebar. Maka kita ketika ikut ambil bagian share sesuatu yang maksiat, kita sudah menjadi kaki tangannya setan. Enggak? Kenapa? Karena kita mendukung programnya. Programnya setan apa? Menyebar dengan setan. PS. Kali waktu doang foto bareng. Ngeri Pak ini. Setan itu programnya menyebarkan kesesatan. Lalu kita dukung. Gak takut sama Allah. Nah, makanya kadang-kadang orang berbuat gak mikir Pak. Perbuatan nanti itu ada. Kalau orang mikir begitu dia akan berpikir. Kenapa kadang-kadang orang berbuat sesuka hatinya? Karena nggak mikir tentang masalah itu. Siap berhadapan dengan Allah dan azab. Kita hidup ini sesat. Ini keluar, kita tinggalkan dunia ini. Untuk ada aturannya. Tabiat. Seperti suami mencintai istri. Orang tua mencintai harta. Hah? Boleh. Gak dosa. Dosa betul. Ya? Cinta yang merupakan
tabiat, cinta yang merupakan tabiat dasar. Jadi itu tidak masalah selama tidak mencintai dunia itu secara berlebih-lebihan. Ya, selama tidak mencintai dunia itu secara berlebih-lebihan, maka tidak mengapa. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu macam-macam apa? Nah, berkaitan dengan mahabbah, memberikan kecintaan kepada kekufuran dan pelakunya, yang disebut dengan al-wala, berloyalitas dengan kekafiran dan orang-orangnya. Maka dalam hal ini kita akan mempelajari dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Pelajari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita buka surat ألا تجعلنا فتنة للذين واغفر لنا ربنا إنك العزيز.
Internal closing. Inni bura'un minna in perbuatan yang kamu itu salah. Itu kata siapa? Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Makanya di awal kita disuruh mengatakan, dijelaskan oleh Allah, qad kana lakum fi Ibrahim uswatun hasanah. Ada pada diri Nabi Ibrahim itu suri tauladan yang baik dalam masalah menentukan akidah. Nggak boleh peling-pelang kita dalam masalah akidah. Nggak boleh. Ojo dipaksa-paksa dipadak-padak, no. Karena beda. Jelas ya? Beda. Makanya ditegaskan dalam Al-Kafirun itu. Ditegaskan pula dalam ya kan? Apa di dalam surat Al-Ikhlas? Penegasan. Kemudian dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang melarang secara tegas. Melarang secara tegas di dalam loyalitas ini. Kenapa? Karena nggak nyambung nanti. Kalau dipaksakan, dibolehkan nggak nyambung, pasti rusak agamanya. Pasti rusak agamanya. Mari kita lihat ayat-ayat tersebut. Yang pertama, kita buka surat ayat 1. Surat 60 ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati tusirruna ilaihim bil mawaddati wa ana a'lamu bima lantum wa man yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman-teman setia, sehingga kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad karena rasa kasih sayang, padahal mereka telah ingkar kepadamu. Karena padahal mereka mengusir Rasul dan kamu sendiri karena kamu beriman kepada Allah Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalanku dan mencari keridhoanku,
Janganlah kamu berbuat demikian karena rasa kasih sayang, dan aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Insya Allah. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan larangan kepada orang-orang yang beriman untuk menjadikan siapa? Musuhnya Allah. Nah, musuhnya Allah siapa? Orang-orang yang ingkar kepada Allah, yang mengkufuri Allah, yang menyamakan Allah, yang menyatakan bahwa mereka adalah musuh-musuh Allah. Nah, ini dilarang kita menjadikan sebagai wali, menjadikan sebagai pemimpin. Kenapa? Karena nggak nyambung Pak nanti itu. Karena nggak nyambung. Dan hal ini itu bukan hanya berlaku kepada umat Islam saja. Saya yakin dari kalangan mereka pun juga demikian. Cuma yang diekspos itu kan dari kalangan kaum muslimin yang diekspos itu. Milih orang kafir jadikan pemimpin. Gak mungkin mereka milih orang gak mungkin gitu loh. Itu tuntutan akidah soalnya. Tuntutan apa? Tuntutan akidah. Itu tuntutan keyakinan. Ya, nggak bisa tidak. Mereka pun juga demikian. Makanya mereka sendiri pun tak sepakat kalau dikatakan semua agama sama, tak sepakat mereka. Karena mereka menyatakan agama mereka yang sama gitu kan. Jadi kok dipaksakan nggak kan karuan tambahan. Biarkan itu berjalan. Bukan berarti kemudian kita ketemu berantem, bukan begitu kan? Paham ya? Artinya apa? Ada pembatas, kita sudah jalan. Kamu yakin dengan agama, silahkan dijalankan. Tapi kami jangan dipaksa untuk ikut menyamai agamamu, beribadah seperti agamamu. Kami punya apa? Agama sendiri, punya cara sendiri, punya syariat sendiri. Saged dipahami ya? Nanti biar tidak salah di dalam prakteknya. Baik ya, ini yang pertama, tidak boleh mengangkat mereka dari menjadi apa? Pemimpin. Yang kedua, kita lihat surat Al-Maidah ayat 51. Surat Al-Maidah ayat berapa? 51. Langsung terjemahnya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpinmu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Berbuat demikian, menjadikan mereka sebagai pemimpin, itu bagian dari suatu kezaliman. Kenapa? Wada'u syai' ghairu mawadhi'ih. Karena menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Batasannya di sini, Pak. Jelas ini batasannya di sini. Nah, kemudian sekarang kita akan lanjutkan pembahasan bentuk loyalitas. Bentuk loyalitas yang terlarang itu kayak apa bentuknya? Sehingga inilah yang kemudian dilarang oleh Allah dalam Qur'annya ini. Ya, yang kemudian menjadikan kita berdosa, bahkan ini bisa rusak semua amal-amal kita dan bisa jadi membatalkan keislaman kita. Batal loh, gak main-main ya. Dosa besar ini. Apa saja diantaranya? Yang pertama, ridho terhadap meyakini ya, sebagian akidah kekafiran itu benar, sehingga kadang-kadang diamalkan kekafiran itu. Nauzubillah min syarri dzalik. Ini termasuk loyalitas yang sangat keliru dan ini tidak dibenarkan. Kita lihat di dalam surat An-Nisa ayat 51.
Ya, surat An-Nisa ayat berapa? 51. 51. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Ya. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari kitab Taurat? Mereka percaya kepada Jib dan Togut dan mengatakan kepada orang-orang kafir musyrik Mekah bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Masya Allah. Ayat ikhwah, tidakkah kamu lihat orang-orang yang Allah berikan mereka bagian dari kitab ini? Mereka beriman dengan syaitan. Mereka beriman dengan napa Pak Wihdatul Adiyan itu? Wihdatul Adiyan itu menyatukan agama itu satu. Semua agama nggak bisa Pak, nggak bisa. Tanyain sama mereka, mereka pun nggak mau disamakan. Ayo coba tanyain, Pak, kalau satu misal Tuhan hanya dijadikan satu gimana? Nggak mau Mas. Mereka tetap meyakini Tuhan itu berapa? 3 yang 3. Oh, ada yang sesuai dengan dewa-dewa, ada sesuai mereka. Mereka dikatakan Tuhan satu, mau nggak? Mau nggak? Nggak mau. Loh gitu loh, nggak mau. Dan kita nggak bisa nyalakan karena itu apa? Keyakinan mereka. Jelas ya? Cuma kita aja yang lata gitu loh. Tapi yang dubyuk-dubyuk kita gitu. Unik gini kan? Coba tanyain sama mereka. Ayo, kalau hari katakan hari yang paling mulia aja. Kalau kita Jumat, mereka Ahad. Yang lain mungkin Sabtu, yang lain mungkin Rabu. Sesuai dengan Keyakinan. kita nyalain mereka, itu urusan mereka. Menurut mereka benar gitu. Ya biarin aja mereka begitu. Cuma masalahnya ojo dicampur kemudian kita yang dipaksa. Kan selama ini kesannya demikian toh. Jadi kalau kita nggak mau seakan-akan kita yang kaku gitu. Ya kita tanyain, mereka mau nggak mengakui Allah itu satu? Mau. Kalau kami kan mengakui Isa Nabi Allah Subhanahu. Mereka mau mengakui Muhammad itu Nabi. Udah tak tantang ayo. Nggak akan mau mereka. Coba ayo. Kami mengakui Isa itu Nabi. Mengakui kaum muslimin wajib. Mengingkari Nabi Isa hukumnya boleh nggak? Mengingkari Nabi Isa boleh nggak? Nggak boleh, kafir kita Pak, kafir kita. Dan kita mengakui Nabi Isa punya mujizat yang luar biasa. Kita akui itu, kita imani itu, kita yakini itu. Tapi kalau kemudian menempatkan Nabi Isa sebagai Tuhan, itu urusan lain. Kita nggak mengingani itu. Tapi mengimani Nabi Isa itu memiliki keutamaan. Nah pertanyaannya, mereka mengakui Nabi Muhammad Nabi nggak? Nggak akan. Tanya pada mereka. Nah sekarang siapa yang intoleran? Kalau Anda bicara intoleran, siapa yang intoleran? Loh kalau begini kok ngomong nih kepepet, wis kau usah bahas Mas. Oh tak bahas. Sampai jeng terocos terus ngomong. Kenapa begitu kita yang kita disuruh nutup gitu kan? Itu menunjukkan apa? Ini pengecut jiwanya. Ngapunten agak keras ini. Mereka nggak mau mengakui, kita mengakui Injil, mengakui selama Injil itu tidak dirubah. Kami meyakini kitab itu yang diturunkan sama nabi-nabi semuanya. Pertanyaannya, mereka mengakui Al-Quran nggak? Nggak akan. Siapa yang intoleran? Biar untuk kenceng dedek ini ya. Siapa yang intoleran? Mereka mengakui Quran nggak? Enggak. Kami mengakui Injil, mengakui kami. Selama Injil itu tidak dirubah-rubah. Nah Qurannya, Injilnya kan dirubah-rubah. Kenapa buktinya? Ada Injil Barnabas, ada Injil Perjanjian Lama, ada Injil Perjanjian Baru. Tak tanya, yang mana yang benar? Mana yang benar dari 3 Injil? Bingung mereka sendiri. Astagfirullah. Nah ini harus dijelaskan gitu loh. Saya dipahami ini. Bukan berarti kemudian kita membabi buta membenci mereka. Enggak.
Kalau mereka bertetangga kita dengan kita punya tetangga Nasrani, wajib apa? Allah Wajib membenci atau wajib memuliakan? memuliakan. Halo? Memuliakan Muliakan. Kenapa? Haknya tetangga. tetangga. Jelas? Jelas. Jadi kebencian di sini ada apanya? Ngikuti aturan, gak hawa nafsu. Ya, bukan berarti kemudian kita langsung mencaci maki mereka, membenci mereka, merusak. Enggak demikian. Bukan demikian pengertian. Kalau mereka mengartikan begitu berarti ini enggak galfok namanya itu. Itu kalau bahasa kita galfok. Ya, gagal fokus beliau itu. Ada batasannya, kita membahas masalah ini sesuai dengan batasan syariat, ya, tidak membabi buta. Itu ada mekanismenya. Kebencian, permusuhan ada mekanismenya, nggak ngawur gitu loh. Walaupun demikian kita mengkonsumsi ayat ini, tetap kita menjaga syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembagian kafir tetap dijaga. Tidak boleh kafir kebiahuyah begitu. Tapi kekufurannya tetap diingkari. Jelas. Pun itu poin dah. Dan menjadikan mereka sebagai kepercayaan. Mengetahui seluk-beluk semua urusan dan rahasia kaum muslimin. Tidak boleh. Ini bukan keras. Mereka pun tidak boleh ngurus kaum muslimin demikian itu. Ya, mereka pun tidak boleh, melarang mereka kepada kaumnya untuk menjadikan kaum muslimin sebagai apa? Pengurus. Sama lah dalam hal ini, sama gitu. Pun ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala melarang di surat Al-Imran, ya, sebagaimana dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Imran ayat 28. La yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Iya. Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh ampunan. Niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah, kecuali karena siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya, dan hanya kepada Allah tempat kembali. Kemudian dikuatkan di dalam surat Al-Imran ujaran kebencian. Sedang dibuat, sedang dirancang, kita pun sepakat. Nah ternyata yang menodai siapa? Coba, yang mencaci Nabi Muhammad seperti ini macam-macam siapa? Dari kalangan mereka. Yang baru-baru ini gak karu-karuan itu, Masya Allah. Ya, bukan dari kalangan kaum muslim. Kaum muslimin sangat hati-hati di dalam berkata, di dalam berbuat, dan agama kita tidak boleh kita mengumbar kebencian-kebencian seperti itu. Jelas? Mencaci maki sesembahan nggak boleh dalam Islam, nggak boleh. Kita terangkan sesuai dengan ilmu bahwa ini tidak benar. Sudah cukup sampai di sana. Sudah cukup. Nggak boleh menyembah ini, nggak boleh menyembah itu, ini nggak boleh begini. Sebatas itu, dan nggak boleh melebihi batas itu. Ajaran agama kami yang diajarkan demikian. Makanya kalau kami buka-bukaan begitu berapa puluh kali yang menyebutkan aku pendeta, mencaci maki terang-terangan gitu, terang-terangan gitu. Nah coba apa responnya sekarang? Maka tolonglah kita bersikap fair, ya. Bersikap apa? Fair. Yang kalau orang sepak bola itu yang apa? Fair play. Fair play. Sportif. Nah, kalau olahraga itu namanya apa? Fair play. Fair play. Nah, macam-macam lah. Terserah madhab antum gitu. Ya,
Ada yang fair play, ada yang sportif, ada yang jujur, ada terserah lah. Yang penting ayo kita fair-fairan begitu. Ayo coba, yang sebenarnya banyak kurang ajar terhadap agama kita siapa? Mereka. Kita nggak pernah mencaci maki agama mereka. Kalaupun ada diskusi, kenapa ada Injil begini, itu pertanyaan. Kita sama sekali nggak membenci Injil. Kita beriman dengan Injil, beriman dengan Nabi Isa. Coba dibalik, kamu percaya dengan Muhammad nggak, Nabi seorang Nabi? Nggak berani. Percaya nggak Al-Quran itu kitab kami? Nggak berani mengatakan demikian. Lalu ada apa? Kan nggak fair, gitu kan tadi. Yang fair itu. Yang fair. Jadi kalau kami membahas ini untuk benteng umat Islam supaya tidak terjerumus ke dalam kebatilan, itu adalah keharusan. Supaya kami terjaga. Nah ini baru terbongkar kemarin. Yang dulu katanya nggak ada kristenisasi, kebongkar satu kampung murtad semua itu di mana kemarin? Cianjur. Cianjur. Siapa? Sing Kristen siapa itu? Coba ayo. Fair gitu kan. Nah kalau semua agama kan, kalau mereka mengakui semua agama kan biarkan aja dalam keislaman kan. Wong podo loh mas. Kenapa harus dikristenkan? Mereka mengakui agama sama? Mengakui. Mereka tak mengakui. Makanya teman-teman dari kalangan muslimin ya yang lata-lata itu semua agama sama. Mereka itu nggak mengakui, Bung. Bung apa ini? Bung Bongkotan apa Bung apa ini? Mereka nggak mengakui itu. Bukti kekristenan antum nggak ngerti yang namanya di penjara itu. Pemurtatan besar-besar terjadi di sana. Saya pernah masuk penjara, tapi ngaji mas. Ngaji bukan di penjara saya. Kan nggak ada tipe-tipe model maling kan nggak ada saya. Walaupun pernah dikira maling mas. Aduh, pengalaman saya itu pernah dipenuhi dengan kisah-kisah yang nggak enak gitu. Ya, waktu saya pertama kali mau ngisi di penjara Rutan Medaeng itu, saya kan udah sepakat dengan teman pengacara itu, Mas Pak, nanti di dalam jangan panggil saya Ustadz, biar saya bisa leluasa berkeliling. Jadi hari pertama nggak langsung ngaji Pak, jadi saya harus baca dulu situasinya kayak apa. Ngeri Pak. Kalau saya bilang kajian di sini kan enak, Pak, jangan mencuri, ya, jangan membohongi. Kenapa? Karena nggak mungkin Anda mencuri. Ini kita ceramah pencurinya, ngomong apa kata ini? Ayo, ini perampoknya. Sama kenapa kok merampok? Tiang sampai. Wong khotbah Jumat nih, khotbah Jumat dipisui yo. Gara-gara khotbah Jumat itu cerita. Kalau memang kita sudah ke masjid, murnikan hati. Pernah ada orang ke masjid ngambil sepeda. Itu. Makanya kita temukan ada sepeda hilang di masjid. Ternyata ke masjid dalam rangka mencuri. Masuk ngamuk itu jamaah. Wes ngerti kene nggone maling lapo ceramah. Ngono, Pak. Iku ceramah khotbah Jumat dipisu-pisu. Makanya tak hati ngomong-ngomong durung ditotoki. Hari pertama, jadi saya baca dulu situasinya kayak apa, Masya Allah. Ngeri Pak, pelaku soalnya. Nah pas saya duduk-duduk nunggu sholat asar, disapa sama penghuni rutan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru datang Mas. Nggih Pak. Kasusnya apa? Bukan, saya bukan penghuni. Masa yang delok wajah akhirnya, aku sampai pulang itu nggak pede saya. Masa no wajah maling? Allah gitu loh. Iya. Nah, terus pas masih bujang ya, saya berangkat ngaji kan nggak punya kendaraan dulu kan, naik angkot gitu. Ya pakai kopiah bawa tas. Ditanya sama orang, sehari dapat berapa Mas? Saya bingung. Apanya Pak? Sampean dulu sehari dapat berapa? Loh, kenapa saya? Nyari sumbangan? Enggak. Ya Allah. Dikira nyari sumbangan, Pak. Padahal saya berangkat ngaji pakai kopiah nggawa tas. Ada nek wong Islam dek dalan nak ngono. Jadi wong Islam iku nek nggo kopiah nggawa tas, biasanya apa? Ya sumbangan. Wes, akhirnya saya rubah penampilan saya. Saya rubah penampilan saya. Kalau ngaji nggak pakai kopiah, saya pakai topi Pak saya. Akhirnya sepeda pancal dari rumah ke Al-Um itu yang sekarang kita punya tarik itu, sepeda pancal. Di tengah jalan dicegat sama orang.
Mas berhenti. Kenapa Bu? Harian ya kan? Saya bingung. Harian? Apanya harian? Harian ya? Apanya Bu? Akhirnya ngelihat sandal saya capek. Oh enggak bukan. Akhirnya saya tanya sama ibu, dia tertawain. Dikira Bang Titilang gitu. Ya Allah. Jadi kalau saya sinetron itu mungkin segala aktor itu cocok saya. Sini punya wajah-wajah. Astagfirullah. Nah Bapak Ibu sekalian, ini ya, jadi ayo berpikir yang fair, yang berpikir yang jujur sebagaimana. Jadi kalau ayat-ayat menjelaskan ini bukan sesuatu yang radikal, bukan. Coba sekarang yang lebih radikal mana daripada mereka? Ayo. Ya, tapi kalau mereka mengatakan nggak ada kristenisasi, dan mereka bukti adanya kristenisasi itu belum yang di gereja-gereja yang anak-anak dengan atas nama sumbangan beasiswa itu, tolong-tolong kaum muslimin yang mengatakan semua agama itu melek dalam masalah ini, melek dalam masalah ini. Kalau mereka mengatakan semua agama kan dibiarkan aja umat dalam Islam. Kok semuanya agama sama? Kenapa harus dikristenkan? Pertanyaannya, kenapa harus dikristenkan? Kalau agama itu sama. Berarti mereka meyakini sama apa enggak? Ya. Sama apa enggak? Enggak sama. Ya, maka jangan memperbodoh diri kita. Ya, jangan memperbodoh diri. Ini bukan untuk memanas-manasi, supaya objektif dalam berpikir. Supaya objektif berpikir, sportif di dalam bersikap. Bukan manas-manasi, enggak. Kita sama sekali nggak menanamkan engkau nenok tombol sampean Kristen bencin, enggak. Ada arah ke sana ini? Sama sekali tidak. Cuma batasan-batasan kapan kita berloyalitas, wala garok itu. Ini penting soalnya. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, jadi intinya ini, dan ini merupakan dosa yang besar, maka tidak boleh dilakukan. Tidak boleh diamalkan. Dan masih banyak, ya belum saya bahas ini, bentuk-bentuk loyalitas terhadap orang-orang kafir. Ya. Baik teman-teman sekalian, waktu sudah cukup, sampai di sini dulu pembahasan kita pada sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang bisa kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan Allah menolong kita jangan sampai terjerumus di dalam sifat hulu, ya, berlebihan dalam segala hal, berjalan berbuat sebagaimana yang telah ditentukan oleh syariat. Insya Allah kalau kita benar-benar mengikuti syariat petunjuknya, tidak akan keliru dan tidak akan tergelincir kita. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.